Lebih dari 4 pekan pasca banjir bandang Sumatera dan Aceh, beberapa daerah masih belum mencabut status tanggap darurat. Data resmi menunjukkan lebih dari 1.000 orang tewas, 3,3 juta warga terdampak, dan ribuan infrastruktur rusak. Tantangan akses dan juga hunian sementara masih menjadi tantangan yang belum tuntas terselesaikan. Beberapa waktu silam, tim Indonesiaku mengunjungi salah satu wilayah yang juga terdampak banjir bandang, Langsa. Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah tak selamanya mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Buktinya terpampang di depan mata. Desa Telaga 7 yang terletak sekitar 1 jam dari kota Langsa ternyata masih berstatus desa terpencil menurut Indeks Desa Membangun. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Pulau Pusung, Desa Telaga 7, Kecamatan Langsa Barat, Aceh, dan melihat realitas pahit yang tersisa. Pelabuhan pelelangan ikan di Kuala Langsa ini menjadi pusat aktivitas bongkar muat barang dan ikan, serta menjadi dermaga penyeberangan menuju Desa Telaga 7. Minimnya sarana transportasi laut membuat warga harus menunggu antara 3 hingga 4 jam bila ingin bepergian. Tak heran, roda perekonomian pun berjalan lambat. Kalau kami ke Langsa dari Pusung, dari Telaga 7 ke kota misalnya, lamanya harus tunggu lama biar penuh penumpang baru botnya bisa berangkat. Begitu juga dengan pulangnya dari Langsa. Kalau penumpangnya belum mencukupi target, berarti botnya nggak bisa berangkat. Sekali perjalanan, sebuah perahu motor bisa mengangkut hingga 50 orang dengan ongkos Rp10.000 sekali jalan. Namun saat kondisi darurat, tak jarang warga harus menyewa kapal dengan tarif hingga Rp500.000 sekali jalan. Enam mil perjalanan kami tempuh hingga sampai ke Pulau Pusung. Terletak di sebelah barat kota Langsa, sebagian besar warga Desa Telaga 7 bekerja sebagai nelayan. Ikan hasil menjaring kebanyakan diolah menjadi ikan asin. Saya bersama nelayan setempat bertolak ke tengah laut menumpang perahu motor. Biasanya butuh waktu dari pagi hingga sore hari untuk mencari ikan di jarak yang dekat. Namun bagi nelayan yang bermodal cukup besar, pencarian ikan bisa diperluas hingga jarak ratusan mil dan butuh waktu hingga 5 hari pelayaran. Berjenis kapal pukat L300, kapal ini biasanya digunakan para nelayan untuk menjaring ikan di perairan dengan kedalaman kurang lebih 7 meter. Setelah berputar-putar dengan jarak kurang lebih 4 mil, akhirnya para nelayan melihat gerombolan ikan dan bersiap untuk menebar jaring. Ketika memulai untuk menjaring ikan, kami harus memerlukan jarak yang cukup aman dari pukat ini, karena kalau tidak kami bisa terlilit tali ataupun jaringnya. Demi mendapat ikan sebanyak mungkin, para nelayan terus menebarkan jaring sepanjang kurang lebih 100 meter yang bisa menangkap ikan hingga kedalaman 20 meter. Sementara, kapal harus terus bergerak melingkar dengan kecepatan rendah hingga terhubung dengan titik awal jaring ditebar. Setelah bukat atau jaringan ditebar ke laut, maka kami harus secepatnya menarik kembali agar ikannya tidak lari kemana-mana. Biasanya ada banyak sekali ikan yang bisa dijaring di sini. Namun sayang, belakangan hasil pencarian para nelayan merosot jauh
akibat pengambilan ikan besar-besaran dan tak terkontrol yang dilakukan nelayan dari luar Pulau Pusong. Meski hanya sedikit hasil yang didapat sepanjang musim angin timur, tapi para nelayan tetap harus mengais nafkah di lautan. Himpitan ekonomi keluarga yang serba sulitlah yang memaksa mereka. Berarti dalam sebulan kira-kira nih Pak, penghasilan bersih Bapak rata-rata dapat berapa Pak? Kan kadang dapat, kadang enggak. 400 mungkin. 300.000. Cukup nggak sih Pak buat memenuhi kebutuhan harian? Bilang cukup, mana cukup kayak gitu. Terus kalau nggak cukup, Bagaimana lagi ya? iya. Terus kalau nggak cukup, Nggak makan. suka nggak makan? Ya, nggak ada makanan. Modal yang cekak dan tak punya kapal pribadi membuat para nelayan harus membagi dua hasil perolehan mereka dengan pemilik kapal. Sayangnya, hasil tangkapan yang tak menentu malah membuat para nelayan terjerat hutang pada pemilik kapal untuk membayar ongkos BBM dan sewa kapal. Ikan hasil tangkapan akan dijual ke pengepul seharga 5 hingga 8.000 rupiah per kilo, tergantung jenis ikannya. Banyak kaum ibu yang ikut bekerja di sini sebagai buruh ikan asin untuk membantu ekonomi keluarga. Ikan harus dibersihkan terlebih dulu sebelum diolah menjadi ikan asin. Anita menjadi salah satu buruh muda di sini. Siswi kelas 1 SMP ini terpaksa bekerja demi menambah penghasilan keluarganya yang serba pas-pasan. Anita udah berapa lama kerja di sini? Udah lama kak. Dari 2 tahun enggak kak. 2 tahun. Ya, Penghasilan Anita dari ini berapa Mama? kadang 30.000. Tapi cukup nggak sih dengan kamu bantu orang tua untuk kebutuhan harian kamu untuk sekolah? Sudah terpenuhi belum? Belum kak. Masih sepulang pak. Saat hasil tangkapan ikan hanya sedikit, para buruh hanya dibayar Rp1.500 per kilo. Rata-rata, per orang bisa membersihkan sekitar 10 kg ikan. Artinya, upah Rp15.000 harus mereka syukuri. Namun lain cerita, jika hasil tangkapan sedang banyak. Mereka bisa membersihkan hingga 50 kg dengan imbalan Rp75.000. Sayangnya, hal itu jarang terjadi. Setelah dibersihkan, ikan lalu dicuci agar tak cepat membusuk. Baru setelahnya, ikan ditaburi garam grosok atau garam kasar. Dalam proses pembuatan ikan asin, setelah diaduk dan diberikan garam, kemudian nantinya akan dimalamkan selama 1 hari, yang nantinya akan diproses untuk dikeringkan selama beberapa hari hingga ikan ini menjadi ikan asin. Ikan yang telah digarami selama setengah hari, kemudian dijemur. Baru ikan disusun di atas anyaman bambu. Bersama para pekerja lainnya, Fitriani yang merupakan ibu 5 orang anak, ikut mengais rejeki di sini karena penghasilan sang suami sebagai nelayan yang tidak menentu. Jadi dalam sebulan yang Ibu pegang, berapa kira-kira rata-ratanya Bu? Dihitung sama penghasilan Bapak. Kadang-kadang dapat, kalau uang simpanan 1 bulan kadang-kadang 300.000 kalau 1 bulan. 1 bulan 300.000. Kadang-kadang pun nggak ada, nggak sampai kayak gitu. Kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 150. Nggak tentu. Terus kalau nggak ada penghasilan Ibu gimana Bu? Ya nggak ada, nggak tahu lah gimana. Buat makan gimana? Kamu utang gede-gede. Sampai sekarang berarti Ibu masih punya utang, adakah? Masih Belum bisa dilunasin? belum. Kalau kayak gitu perasaan Ibu gimana? Sedih lah. Sedih, misalnya orang minta utang sama kita nggak ada uang, kasih bayar kan. Orang maki-maki kita bilang utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Ikan harus dijemur antara 2 hingga 4 hari tergantung cuaca. Para buruh dibayar Rp40.000 per hari
untuk menjemur 200 kg ikan. Setelah benar-benar kering, ikan lalu dikelompokkan sesuai jenisnya. Ada ikan gabus pasir, ikan loli, ikan tamban sisik, kakap hitam, juga kakap merah. Tidak banyak berbeda dengan para nelayan. Menjadi pengepul ikan ternyata juga tak mendatangkan keuntungan berlimpah. Selain menghidupi keluarganya, Mustafa berniat menyediakan lapangan pekerjaan bagi para tetangga dengan cara membeli ikan hasil tangkapan mereka. Harapan aku gimana kami mama-mama ini harus lancar. Karena kami hari ini susah kali. Saat musim ombak, kami kadang-kadang nggak sempat makan juga. Karena nelayan nggak bisa ke laut. Jelas nggak bisa ke laut. Sayangnya, perjalanan panjang pengolahan ikan asin ini tak membuat harga jualnya bagus di pasaran. Sekilo ikan asin buatan warga desa hanya dihargai Rp15 hingga Rp35.000 saja per kilogram. Padahal di kota Aceh, harganya bisa mencapai Rp60.000 per kilonya. Jadi karena kapal kami tidak bisa memasuki hutan bakau dan dilihat juga dari posisi airnya juga sudah sangat rendah sehingga saya harus menaiki kapal yang lebih kecil. Kondisi perairan di Desa Telaga 7 masih terbilang baik. Terlihat dari kondisi hutan bakau yang masih terjaga. Hutan inilah yang menjadi benteng penahan arus laut sekaligus menjadi rumah bagi berbagai biota laut seperti kerang atau tiram. Kerang inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Hana rencana aja penuh. Para ibu biasanya menggunakan sampan pinjaman milik orang lain menuju lokasi. Saya yang tertinggal terpaksa menyusul dengan menumpang perahu motor. Setelah sekitar 10 menit berlayar, kami bertemu rombongan para ibu pencari tiram di tengah laut. Kami pun menarik sampan mereka dengan perahu motor agar lebih cepat sampai di lokasi. Kami harus berjalan sekitar 20 menit hingga sampai di kedalaman hutan bakau. Karena disitulah kerang tiram biasa hidup. Jadi karena kapal kami tidak bisa memasuki hutan bakau dan dilihat juga dari posisi airnya juga sudah sangat rendah sehingga saya harus menaiki kapal yang lebih kecil. Bu, saya ikut ya? Iya. Kami kembali berjalan kaki mencari keberadaan kerang tiram yang biasanya hidup di antara pohon bakau. Harus diakui, ini adalah pekerjaan yang berat, terutama bagi kaum para ibu. Tapi Ratnawati dan ibu lainnya tak punya keahlian lain sehingga mencari kerang adalah satu-satunya sumber rezeki mereka. Harapan adanya bantuan modal untuk punya sampan sendiri agar mereka bisa mencari kerang setiap hari tak pernah pupus dalam batin mereka. Dalam seminggu ada berapa kali, Bu? Ada 3 kali lah sih. 3 kali. Berarti total sebulan upah Ibu dari hasil penjualan tuh kira-kira ada berapa? Ada Kira-kira 90 lah. 90.000? Iya. Oh, karena ada yang laku, Nah, ada yang enggak. Nah, dengan 90.000 sebulan emang cukup, Bu? Enggak cukup lah, dicukup-cukupin. Suami Ibu kerjanya Laut. laut. Iya. Nah, jadi sebulan kalau di total penghasilan Ibu sama penghasilan suami Ada lah 300 ada. 300 ya. Itu pun Iya. udah sama penghasilan Ibu ini. Iya.
Kerang yang telah terkumpul kemudian harus dilepaskan dari cangkangnya dengan cara direbus. Saat tiram masuk ke dalam air rebusan yang telah mendidih, cangkang yang awalnya menutup rapat perlahan membuka sendiri, sehingga proses pemisahan lebih mudah untuk dilakukan. Kerang kemudian diangkat dan didinginkan di dalam air. Proses pemisahan harus dilakukan dengan hati-hati. Bila tidak, tangan bisa terluka tergores cangkang atau pisau. Hasilnya cuma segini aja, 10.000, dan ini pun kadang terjual, kadang juga tidak.